Oke, saya ulangi lagi selamat siang semuanya. Hari ini kita ketemu lagi di pertemuan ke-10 kajian serupa dan desain. Dan di pertemuan hari ini akan eh, menjabarkan atau akan eh, mendefinisikan kembali sebenarnya kajian serupa dan desain itu seperti apa. Sebelum masuk ke hal tersebut, eh, bagi teman-teman yang nggak bisa akses LMS, saya tahu LMS kayaknya juga mencintai kita karena saking cintanya jadi nggak bisa diakses gitu. Maka saya berikan file di grup, silakan untuk di download, kemudian dibaca dan menjadi materi hari ini. Kemudian kita masuk ke share screen. Share screen ke handbook kajian. Oke, sudah terlihat ya share screen-nya. Jadi Sudah, Pak. ada satu buku yang cukup merepresentasikan apa yang nantinya menjadi akhir dari kajian serupa dan desain. Jadi semiotika merupakan satu hal yang banyak banget dibahas, apalagi terkait dengan ilmu bahasa, gitu kan, yang juga merepresentasikan bagaimana pembacaan tanda. Dan beruntungnya semiotika itu ada pada wilayah keilmuan humaniora. Oke, kita akan coba untuk merefresh dulu dari pertemuan-pertemuan sebelumnya dan juga pada perkuliahan-perkuliahan sebelumnya. Di semester 2 kalian mendapat mata kuliah filsafat ilmu. Koreksi apabila saya salah. Kemudian di semester 3 ada filsafat seni. Kemudian di semester ini ada kajian seni rupa dan desain. Di filsafat ilmu, tujuan akhirnya adalah mempelajari tentang bagaimana sebuah ilmu itu dibentuk. Sekurang-kurangnya kalian juga memahami apa yang disebut sebagai bagaimana ilmu itu berawal atau disebut sebagai kajian ontologi. Kemudian setelah kajian ontologi juga berhadapan dengan bagaimana ilmu itu berkembang, ilmu itu eksis dan lain sebagainya sebagai kajian epistemologi. Kemudian yang terakhir, untuk menjadikan sebuah ilmu itu kuat dan juga memiliki bargaining position dalam pemikir-pemikir dan juga pemikiran dunia saat ini, maka dibutuhkan aksiologi. Masing-masing kajian filsafat ilmu ini sekurang-kurangnya teman-teman sudah mengenal di awal, dan kemudian di filsafat seni teman-teman belajar berkaitan dengan apa itu seni, gitu kan? Dan bagaimana seni itu berkembang dan lain sebagainya. Dan kemudian di akhir filsafat seni teman-teman mendapatkan materi berkaitan dengan semiotika. Nah, apabila di filsafat ilmu, filsafat seni, teman-teman mendapatkan kajian-kajian yang hitungannya sih deskriptif analitik ya, jadi menganalisis sambil mendeskripsikan. Di kajian serupa kita akan sebenarnya akan lebih menghajar atau lebih memiliki materi di bagaimana mengkonstruksi kajian. Fokusnya ada pada seni rupa dan desain. Jadi tujuan akhirnya, kalau hal-hal yang filsafat ilmu filsafat seni sifatnya itu adalah sifat yang benar-benar teoritik, yang gimana sih aplikasinya gitu, yang kadang kalian ngerjain tugas cuman copy paste atau menggunakan ChatGPT gitu kan. Pada kajian serupa dan desain, kita mencoba untuk mengkonstruksi kajian itu sendiri. Mulai dari, kalau teman-teman ingat di pertemuan pertama mendeskripsikan dirinya, kemudian ada literatur review di pertemuan kedua, kemudian menentukan objek, pertemuan ketiga mendalami suatu seni di pertemuan keempat dan lain sebagainya sampai UTS. Dan mulai UTS ini yang nantinya akan lanjut sampai UAS adalah mengkonstruksi karya pemikiran atau karya tulis ilmiah. Oke, di awal ini cukup harusnya cukup mengingat sih sebenarnya kalian tuh sudah belajar apa. Kenapa saya mengingatkan hal ini? Karena yang akhirnya nanti ketika kita masuk ke dalam eh, setengah semester ke depan, ketika membuat karya tulis ilmiah itu akan berbasis pada penelitian.
Sedangkan penelitian itu elemen pembentuknya ada apa saja. Di penelitian itu elemen pembentuknya sesuai dengan hasil akhir dari penelitian, dia seharusnya itu ada pendahuluan, kemudian juga ada kerangka teoritik. Kerangka teoritik ini memuat apa namanya, teori, konsep, gitu kan. Kemudian ada analisis, perspektif, dan lain sebagainya. Baru kemudian ke data. Setelah data akan masuk ke analisis. Analisis dari objeknya. Kerangka teoritik ini bisa juga disebut sebagai metodologi. Ini beda dengan metode penelitian ya. Kalau metode penelitian jatuhnya ke analisisnya. Itu bagaimana cara-cara mendapatkan data, bagaimana cara-cara menganalisis objeknya gitu. Lalu di akhir itu akan menuju satu hal yang disebut sebagai simpulan. Oke, ini yang kedua. Jadi cukup agak sulit apabila kita hanya berkutat pada wilayah-wilayah yang begini-begini saja. Ketika tulisan kalian tidak berkembang bukan dari diri kalian, tapi justru dari AI atau ChatGPT atau yang hal-hal yang berkaitan dengan plagiasi yang lain, itu justru tidak berkembang. Nah, tujuan dari ini semua sebenarnya adalah membuat kalian untuk mempertanyakan kembali, bagaimana sih belajar itu? Karena dasar dari pemikiran-pemikiran ini yang nantinya akan mengarahkan kalian menuju ke pemikiran yang terstruktur. Pemikiran yang terstruktur ini akan jelas akan membantu kalian dalam kehidupan sehari-hari, karena pemikiran terstruktur itu bukan hanya sekedar cara berpikir yang runtut, tapi juga secara metodis. Nah, metodis itu berarti pada ini metodologinya. Sehingga pemikiran yang baik itu didasari dengan pemahaman yang baik. Pemahaman yang juga luas berkaitan satu hal. Oke, kita kasih contoh. Berkaitan dengan semiotika. Semiotika. Di semiotika teman-teman sudah mendapatkan definisi, kemudian mendapatkan teori, teori semiotika itu apa, gitu kan. Kemudian setelah teori teman-teman juga mendapatkan konsep, gitu kan. Konsep semiotika itu ada apa? Penanda, petanda, detonasi, apa denotasi? Ya, denotasi. Kemudian ada mitos, ada ya banyak lah. Ada banyak hal di situ. Konotasi dan lain sebagainya. Metomini, metafora, kemudian ada mitos. Itu disebut sebagai konsep. Kemudian teman-teman juga mendapatkan analisis. Jelas di mata kuliah filsafat seni teman-teman mendapatkan analisis bagaimana menggunakan semiotikanya Ferdinand de Saussure gitu. Nah, pemikiran terstruktur ini ketika kita melihat satu tanda, misalnya ada tanda, maka kita langsung bisa melihat apa sih sebenarnya yang ingin diuraikan atau apa yang sebenarnya yang dituju atau maknanya kan seperti apa. Pemaknaan inilah yang kemudian menjadi pembelajaran pada mata kuliah teoritik seperti ini. Oke, sampai sini saya pikir teman-teman cukup jelas. Nanti apabila ada pertanyaan silahkan langsung untuk ditanyakan. Kita masuk ke penjelasan berikutnya. Pada mata kuliah kajian serupa dari desain setelah UTS ini, UASnya itu akan berkaitan dengan bagaimana mengkonstruksi satu pemikiran. Nah, mengkonstruksi satu pemikiran dari kajian serupa dan desain yang merupakan bagian dari ilmu sosial atau ilmu humaniora, yang mana semiotika juga masuk di dalamnya. Itu. Ini yang bertolak belakang, ilmu humaniora atau ilmu sosial itu bertolak belakang dengan ilmu eksakta, eksakta atau ilmu pasti, ilmu alam lah bahasanya, yang sangat dikenal oleh orang banyak. Kita masuk dulu bagaimana ilmu alam itu bekerja. Semua data antara ilmu humaniora dan ilmu eksakta itu berakar pada data. Semua hal ya, hal teori. Kan berakar pada data. Dari data ini akan menjadi fakta. Faktanya seperti apa?
Kemudian dari fakta itu akan muncul ke hipotesis. Data, fakta, hipotesis ini di ilmu eksakta itu jelas. Nah, baru muncul yang namanya teori setelah penjabaran berkaitan dengan data, fakta, hipotesis, dan di sebelumnya ada analisis. Contoh, jadi ini ada di tengah ya, antara ilmu humaniora dan ilmu eksakta. Contoh, apabila kita ingin eh, membuktikan satu teori ilmu alam, misalkan E sama dengan MC kuadrat, gitu. Ini teorinya siapa ya? Saya lupa. Teorinya siapa? E sama dengan MC kuadrat. Einstein. Albert Einstein. Gitu. Albert Einstein. Albert Einstein mengatakan E sama dengan MC kuadrat itu untuk mendefinisikan satu teori disebut sebagai teori. Albert Einstein mengeluarkan satu teori E sama dengan MC kuadrat itu disebut sebagai satu teori. Ada yang tahu? Relativitas kalau nggak salah. Relativitas. Kita Oke, relativitas. Konon, katanya Einstein itu ketika di kereta gitu kan dengan kecepatan sekian gitu. Ketika melihat air, itu ternyata airnya itu tidak bergerak, padahal dia sedang dalam kecepatan tertentu. Itu namanya relativitas. Gitu. Itu berasal dari data, kemudian faktanya, kemudian dia menghipotesaskan bahwa ketika kita melaju pada satu kecepatan tertentu dan kemudian ada air di dalamnya, air itu tidak terpengaruh oleh yang di luarnya atau kecepatan yang sedang terjadi. Nah, itu yang relativitas. Itu. Sehingga tidak pasti nih, apakah sebenarnya kita ini dalam ilmu alam itu semua serba pasti. Nggak ada yang pasti. Einstein pun juga akhirnya memunculkan eh, apa inisiatif yang di kemudian hari oleh orang-orang fisika itu menjadi kajian yang sangat itu imajinatif, disebut sebagai fisika kuantum. Itu membayangkan bagaimana black hole ya, seperti di film Interstellar gitu kan. Itu nggak pasti juga sebenarnya. Nah, di ilmu eksakta, apabila kita menggunakan ini atau kita menggunakan nih, teori F sama dengan M kali A misalkan, teori gaya. F sama dengan M kali A, M kali A. Atau teori kecepatan kilometer per jam. Kita mencobanya di Amerika, kita mencobanya di Singapura maybe, atau di Filipina, di Dubai, di belahan bagian dunia manapun, ketika menggunakan konstruksi teori ini, itu akan menghasilkan hasil yang sama. Maka di ilmu eksakta atau ilmu alam, itu segala halnya itu bisa dibuktikan di berbagai tempat. Gitu. Sifatnya adalah positif. Maka ilmu alam ini biasa juga disebut sebagai ilmu positivistik. Positivistik. Positivistiknya ini. Apa yang disebut sebagai positivistik? Positivistik itu hasilnya sama. Mau dimanapun tuh hasilnya sama. Nah, ketika ilmu humaniora itu hadir, pencetusnya salah satu pemikirnya itu adalah Kant, Immanuel Kant, di abad 16 kalau tidak salah. Immanuel Kant, yaitu tentang metafisik yang masuk ke dalam pemikiran ilmu eksakta. Maka di ilmu humaniora ini berkaitan dengan data, fakta, hipotesis, analisisnya, yang tadinya kalau di positivistik itu bisa dibuktikan dimanapun, jadi ilmu humaniora itu biasanya akan partikular atau terbatas pada tempat atau wilayah yang disebut sesuatu. Biasanya ada pada tempat, wilayah, atau sesuatu gitu. Jadi contoh misalkan ilmu humaniora itu kebudayaan di suku Baduy ya, cuman di suku Baduy gitu. Kebudayaan di suku Kalimantan ya, cuman di Kalimantan.
nggak nggak ada kemudian kebudayaan Kalimantan gitu kan, tapi menelitinya di suku Jawa kan tidak mungkin, impossible. Maka dia partikular, terbatas. Pada ilmu humaniora ini juga biasanya teorinya itu akan selalu berubah, kecuali grand teori. Apa itu grand teori? Teori besar yang memang seperti ilmu positivistik. Hanya saja objeknya bisa berbeda-beda. Contoh, kita kita membicarakan satu teori disebut sebagai teori sosialisme. Teori sosialisme dicetuskan oleh siapa? Ada yang tahu? Sosialisme, pemikir besarnya. Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Sosialisme? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu sama sekali. Sosialisme itu ada banyak banget, ada Max Weber, tapi yang paling terkenal yang membuat komunisme sampai ke komunisme itu inspiratornya adalah Karl Marx. Jadi dilaksanakan oleh Lenin, kemudian di atas ini inisiasi atau lebih ke dipengaruhi dipengaruhi oleh Karl Marx gitu. Lenin ini ada di Uni Soviet, Karl Marx ini ada di Eropa. Dalam bukunya berjudul Das Kapital. Nah, kenapa ini menjadi sangat sangat kuat sekarang? Harusnya kan partikular terbatas, tapi kemudian bisa menyebar apa sosialisme itu bisa menyebar gitu kan melalui bukunya Das Kapital. Karl Marx itu mengakar pada data yang ada di situ. Contoh, teori sosialisme yang terkenal adalah teori tentang kelas. Dalam sosialisme, kelas itu sekurang-kurangnya terbagi menjadi dua, yaitu ada kelas bourgeois dan kelas proletar. Bourgeois ini adalah pemilik modal, sedangkan proletar adalah pekerja. Nah, kalau kita bayangkan sebenarnya dalam teori satu teori itu kan, kan kemarin kan sudah ada beberapa istilah tuh, ada teori, ada konsep, gitu kan, ada analisis, kemudian ada perspektif dan lain sebagainya. Maka kita bisa melihat bahwa teori besarnya itu adalah teori berkaitan dengan sosialisme. Konsep yang digunakan adalah konsep berkaitan dengan kelas. Sedangkan analisisnya itu bisa menggunakan analisis bourgeois dan analisis proletar. Kita kita kasih satu gambaran jelas bagaimana cara menggunakan sosialisme sebagai ilmu humaniora yang katanya terbatas. Apabila kita melihat satu kondisi sosial masyarakat, misalkan kalau di dalam pertemuan kemarin saya ngasih contoh kalau tidak salah adalah angker anak kereta. Apabila kita melihat di anak kereta, oh, padahal angker tuh semua kelas proletar gitu, tapi bisa dihajar atau bisa dilihat dari bagaimana kelas borjuisnya, bagaimana kelas proletarnya. Jadi gini, apabila kita menggunakan teori sosialismenya Karl Marx dan kemudian di buku Das Kapital kita menjabarkan berkaitan dengan kelas, maka teori berkaitan dengan anak kereta itu bisa dilihat dari sisi sosialisme. Waktu Karl Marx itu mengkonstruksikan Das Kapital, dia melihat bagaimana sebenarnya hubungan manusia ketika industrialisasi itu hadir menjadi bentuk kapital, menjadi bentuk pemberdayaan orang-orang yang tadinya bertani, tadinya apa namanya, mengurus kemasyarakatan menjadi mesin pekerja atau mesin yang bekerja untuk menghasilkan barang. Nah, di anak kereta pun juga sama. Di anak kereta ada orang-orang yang memang berangkat untuk bekerja, tapi ada juga anak-anak orang-orang yang ingin menghemat perjalanan misalkan. Meskipun dia sebenarnya pemilik modal atau kaum borjuis. Nah, sebagai anak kereta,
Apabila kita melihat dari sisi konsep kelas, dari pemikirannya Karl Marx, maka konsep kelas yang dihadirkan adalah penjabaran berkaitan dengan apakah dia memiliki modal, kemudian apakah memang dia pekerja, dan lain sebagainya. Menjelaskan berkaitan dengan kelas orang-orang yang ada di anak kereta ini, kemudian kita perlu melihat pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan kepada datanya. Kan datanya berarti kalau anak kereta ya jelas kan, datanya ke anak kereta gitu kan. Tapi kemudian pertanyaan berikutnya adalah, itu kan kereta di Jabodetabek. Gimana kalau kereta yang ada di Palembang misalkan, di LRT Palembang ataupun di Solo Jogja, kan juga ada KRL juga sama. Jadi ada angkernya gitu. Apakah mereka juga bagian dari kelas proletar dan kelas borjuis? Nah, itu akan masuk ke dalam analisis. Jadi, saya ulangi lagi, berkaitan dengan teori itu biasanya penjabaran tentang sesuatu, explain something. Gitu. Sedangkan konsep itu membantu partikel-partikel teori. Misalkan F sama dengan M kali A, teorinya adalah teori berkaitan dengan gaya, konsepnya itu penjabaran berkaitan dengan elemen-elemen yang ada. F itu apa? F itu gaya, M itu massa, A, saya lupa, A itu percepatan atau apa ya? Gerakan. Pada akhirnya, ketika kita menggunakan konsep F sama dengan M kali A, menganalisisnya adalah dengan cara rumus ini. Pun di ilmu humaniora pun juga sama. Ketika teorinya adalah teori sosialisme, kemudian berbasis pada satu konsep, misalnya konsep kelas, maka analisisnya menggunakan analisis dalam kelas. Tapi penjelasan berkaitan kelas borjuis adalah bla bla segala macam, itu masuknya konsep, bukan teori. Karena itu penguat dari sebuah teori, bukan teori itu sendiri. Biasanya teori itu adalah teori, misalkan teori tentang keretakan keretakan di mesin dirgantara misalnya, atau kedirgantaraan. Nah, itu Prof. B.J. Habibie, itu teori. Tapi konsepnya ada konsep metal, ada konsep retak, ada konsep apa segala macam. Jadi pembentuk dari teori. Analisis keretakan itu bisa dilihat dengan cara kita memahami betul sebenarnya teori itu seperti apa, kemudian konsep yang ada pembentuknya itu seperti apa, baru kita bisa menganalisis. Bentuk analisisnya biasanya akan disajikan. Itu bagi teori-teori besar. Contoh teori dari linguistik atau semiotika yang kita pelajari. Itu sudah ada. Nah, di file yang sudah saya berikan ke kalian, itu memuat teori-teori juga, memuat konsep-konsep juga, dan memuat analisis yang sedikit-sedikit. Gitu. Teori dan konsep itu biasanya hadir menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Oke, kita masuk ke wilayah yang lebih serius. Tadi masih main-main berkaitan dengan atau membicarakan masa lalu. Kita lebih serius berkaitan dengan kita tuh sebenarnya mau belajar apa sih, Pak? Kok semuanya seperti tidak menyenangkan gitu. Nah, tujuan dari belajar kan memang harus pemahaman ya, understanding. Nah, di tulisan ini teman-teman bisa lihat di bagian awal itu biasanya yang nggak ada judul kayak gini, itu biasanya adalah teori besar. Saya ulangi lagi, saya clear dulu ya biar enak ya. Yang nggak ada judul itu biasanya teori besar. Kemudian ada teori kecil atau disebut sebagai sub teori. Ini sub teorinya. Jadi ini tingkat pertama, ini tingkat kedua. Kemudian ada bagian konsep. Nah, ini tingkat ketiga. Nah, ini yang disebut sebagai konsep, gitu. Nah, pada aplikasinya, gitu, aplikasinya biasanya ada tingkat keempatnya atau ke tingkat kelima, itu biasanya masuk ke dalam sub konsep dan juga bagaimana analisis. Kadang ya, tapi nggak semua. Outline ini akan membantu kalian untuk mendefinisikan objek-objek kajian seni rupa dan desain yang sudah kalian pilih sebelumnya. Karena nanti di akhir di UAS kalian bisa menggunakan teori apapun untuk menyelesaikan kajian tersebut. Tapi seminimal mungkin sudah ada semiotika yang hadir gitu. Nah, ini ada beauty in nature gitu. Itu konsep-konsepnya. Kultur semiotika estetik. Ini antara estetika dan juga semiotika itu digunakan seperti apa. Ada semantik dan lain sebagainya. Siapa pemikirnya? Di sini ada banyak.
Ada Morris, kemudian ada siapa lagi ya? Baumgarten juga ada Godsman, dan lain sebagainya. Nah, hal ini akan sangat berkaitan atau akan sangat eh, apa namanya ya, akan sangat penting untuk nanti kalian menyelesaikan di UAS dari kajian serupa dan desain ini, gitu. Saya akan kasih gambaran berkaitan dengan salah satu kakak tingkat kalian yang berhasil mengeksplorasi, jadi mengeksplorasi teori yang tidak hanya semiotika, yang sebenarnya materinya sama, yaitu dari sisi estetikanya Thomas Aquinas. Kajian estetika Thomas Aquinas pada tutup ari rumah adat. Ini objek nih. Yang biasanya saya memberikan format yang pertama, coba tentukan dulu kalian mau mengkaji apa, baru pada objek yang sesuai. Nah, di sini dia menunjukkan tentang bagaimana perumusan objek itu. Jadi rumah adat Mandiliang, bla bla segala macam. Nah, di situ dia menjelaskan pada pendahuluan. Gimana kalian sudah membuat pendahuluan di tugas sebelumnya, itu bisa dilanjutkan apabila ingin menggunakan objek pada tugas sebelumnya. Tapi kalau mau lebih dari itu, it's okay. Atau mengganti, it's okay. Saya mengikuti kata Pak Rektor untuk tidak mempersulit mahasiswa, gitu. Oke, setelah objek itu selesai, baru kemudian kita akan masuk ke wilayah yang lebih serius, ke wilayah literatur review, gitu, tinjauan pustaka atau literatur review. Nah, setelah literatur review, yang perlu dibahas adalah metodologi penelitian atau metode penelitiannya. Menggunakan apa di situ? Ini teori. Thomas mempunyai pendapat bahwa keindahan memiliki tiga syarat. Syarat dari Thomas Aquinas itu ada tiga: integrity, proportion, dan brightness or quality. Dari situ, dari teori ini, ada konsep nih, integrity apa, proportion apa, brightness apa, dan lain sebagainya. Yang nantinya akan menjadi analisis. Nah, di sini juga si Catherine ini cukup eksploratif. Nih contohnya, gitu. Makna, motif, gitu kan. Kemudian bentuknya seperti apa, dan lain sebagainya. Dan di penelitian terakhir atau di kalimat terakhir penegasannya adalah karena objek penelitian berupa tutup gadang Ari Bagas Gondang yang diteliti telah membuktikan bahwa estetikanya, jadi ini memperkuat ya, memenuhi kriteria keindahan menurut Thomas Aquinas. Jadi ini disebut estetik karena Thomas Aquinas juga mengamini hal tersebut dari teori yang sudah ditetapkan. Itu contoh teman-teman, gambaran sampai ke UASnya. Sampai di sini mau ada yang ditanyakan dahulu materinya atau berkaitan dengan UAS, berkaitan UTS, berkaitan ya apapun nih sebenarnya. Lebih lebih cenderung untuk apa, ngobrol-ngobrol siang menuju sore yang agak ngantuk gitu. Silakan. Ada yang mau bertanya? Jadi contoh apabila ada kita menggunakan teori teorinya painting gitu kan. Di sini ada penceritaan berkaitan dengan state of the art. State of the art itu merupakan kebaharuan apa yang sebenarnya ingin dicari gitu. Jadi apabila kita menggunakan pemikiran atau landasan semiotika untuk melihat bagaimana karya seni itu dihadirkan, maka kita bisa melihat dari konsep. Di sini ada konsep nih, ada ikonologi gitu, ke semiotic of painting. Jadi bagaimana melihat semiotika dari sebuah lukisan itu dari ikonologinya. Itu bisa. Atau dalam tulisan yang di atas tadi ada estetikanya, itu juga bisa. Nah, apakah harus menggunakan itu? Enggak, karena nanti tugasnya akan berbasis pada masing-masing individu kalian gitu. Jadi teman-teman mencari sesuai dengan konteks. Jadi konteks itu apa yang berkaitan dengan objek kalian dan apa yang menarik bagi kalian. Di sini ada banyak banget pemikirnya. Jadi kan ada ikonologi of
Inologi to the semiotic of painting, kan gitu kan. Di sini ada pemikirnya, siapa? Ada Gombrich. Gombrich ini pemikir. Yang ada S atasnya itu biasanya pemikir. Kemudian apa yang disebut sebagai semiotik ikonologi? Di sini juga ada pemikirnya. Ada Sapiro. Sapiro ini estetika yang menjarah. Kemudian Opensky, gitu kan. Wallis, dan lain sebagainya. Nah, ini juga bisa kalian konfirmasi lagi ke pencarian Scholar atau di Crosscraft untuk melihat bagaimana sih sebenarnya semiotik ikonologi itu gitu. Nah, di sini ada kopekan nih, kopekan itu apa ya bahasa Indonesianya itu? Contekan lah, gitu kan. Contekannya contekannya apa? Contekannya berupa aproses and topik. Nah, ini contekan sebenarnya, gitu. Contekannya berkaitan dengan objek kalian. Oh, dia dari apa sih sebenarnya? Gitu. Explicitly semiotic research in painting, the structuralist debate was first about the question of analogi, analogi yang digunakan antara lukisan dan bahasa. Jadi apabila kalian mengkaji satu lukisan, kita ngomong lukisan ya, bukan karya desain ya. Kita ngomong lukisan, bukan karya desain. Mengkaji sebuah lukisan, maka pembahasan apabila menggunakan ini, menggunakan teori painting dalam semiotika, maka kita mempertanyakan analogi yang tepat untuk lukisan dan bahasa tuh yang kayak gimana. Contoh, kita misal melihat karya-karyanya, eh, repot sekali ini. Kita melihat karya-karyanya Heri Dono, misalkan. Heri Dono. Heri Dono ini salah satu painters yang hari ini terkenal, kontemporer sekali. Karya-karyanya kan cuman kayak gini gitu. Cuman kayak gini, samplok sama Mas Heri ya. Karya-karyanya kan seperti ini nih. Nih, karya-karyanya Heri Dono nih. Teman-teman bisa lihat tuh. Gitu. Heri Dono Solo Exhibition gitu. Nah, ini orangnya. Karyanya kan kayak gini. Kalau kalian melihat, ini kan painting. Ini instalasi yang art, beda ya. Ini bukan painting, ini instalasi. Ini yang painting. Ini painting tuh ditandai dengan di kayak melukis, namanya melukis kan di kanvas, pakai cat dan lain sebagainya. Itu painting. Kalau yang kayak gini tuh instalasi namanya. Installation art bahasanya. Nah, dalam painting ini, misalkan kita menggunakan yang tadi painting, semiologi, ikonologi, gitu kan. Kita perlu menganalogikan pertanyaan di rumusan masalahnya kan bagaimana analogi dari painting, dari lukisan dan bahasa. Nah, ini membahasakan apa dia? Misalkan, ini membahasakan apa? Enggak kelihatan. Oh, internet saya yang itu. Nah, ini membahasakan apa misalkan? Oh, ini membahasakan berkaitan dengan kerakusan seseorang misalkan. Apabila kita menggunakan yang teori ini tadi ya, akan berbeda lagi dengan menggunakan teori misalkan ada painting as a discourse and system reading. Nah, yang kita teliti adalah wilayah-wilayah yang berkaitan dengan discourse atau wacana. Wacana seperti apa yang ingin dibangun oleh Heridono dalam karya-karyanya ini misalkan. Dalam karya ini, wacana apa yang sebenarnya ingin ditampilkan? Apakah wacana kemanusiaankah, atau wacana tentang kehidupankah, atau wacana tentang masa depan misalkan? Itu beda lagi. Jadi tulisan ini, tulisan bagian ini yang saya kirim di grup itu merupakan jembatan untuk bisa melihat lebih jauh kalian tuh sebenarnya minatnya mau kemana. Yang nantinya akan dituliskan dalam tugas tapi tentu. Tapi nanti saya jelaskan di akhir. Cuman pembahasan berkaitan dengan realitas eksternal dengan menggunakan semiotik, apakah itu wajib? Nggak wajib. Apakah itu harus ada? Nggak harus ada. Tergantung teori, konsep, dan analisis seperti apa yang ingin kalian jalankan. Begitu kira-kira jawaban panjang dan pendeknya. Terjawabkah? Terjawab, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Ada lagi teman-teman yang perlu Aduh, dijelaskan? mungkin saya lagi, Pak. Tapi ini Silakan. tentang UTS ya. Oke, boleh.
Kemarin kan saya sempat nggak ikut ya. Jadi saya mungkin akan susulan di tanggal 2 Juni. Apakah soalnya itu sama atau mungkin ada sedikit perbedaan dalam soalnya, Pak? Mungkin kalau yang besok dari dosen sih belum ada keputusan nih. Paling beda sih. Jadi ngomongin tentang filsafat biasanya. Lebih ke filsafat. Oke, terima kasih, Pak. Oke. Tapi ya doakan semoga sama lah, gitu. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya berkaitan dengan materi, berkaitan dengan ya kajian serupa dan desain lah bahasanya. Oke, kalau tidak ada, mari kita penugasan supaya kalian lebih paham lagi ya akarnya mau kemana. Oke, jadi tugas tugas apa namanya? Tugas berikutnya berkaitan dengan kajian serupa dan desain pada pertemuan ke-9. Eh, oh iya 9 benar. Tes 8 ya. Tes 8 ini pertemuan ke-9 adalah membuat kerangka teoritik gitu. Membuat kerangka teoritik terkhususnya adalah metodologi. Gimana sih bentuk metodologinya? Bentuk metodologi merupakan bentuk yang memuat apa objek yang diteliti, apa teori yang digunakan, apa konsep yang digunakan, dan bagaimana cara menganalisisnya. Jadi kerangka kerangka pemikiran ini akan mendasari nantinya melengkapi dari pendahuluan yang sudah kalian bikin. Objeknya apakah sama dengan yang kemarin? Usahakan sama. Tapi kalau mau ganti juga nggak apa-apa. Ya berarti harus bikin pendahuluan lagi dari awal. Kenapa begitu? Karena kan kita tidak bisa memaksa. Teman-teman misalkan, kok saya ngerasa nggak cocok ya kalau menggunakan video klip misalkan. Atau saya nggak mau ngerasa cocok ya ketika kalian menggunakan apa? Menggunakan gambar painting di Blok M misalkan dan lain sebagainya. Maka saya memberikan kebebasan kepada teman-teman kalau perlu diubah ya diubah. Nah, metodologinya itu konsep ataupun teorinya bisa kalian contek dari file yang sudah saya berikan. Gitu. Di situ sudah ada teorinya, sudah ada konsep tipis-tipis gitu kan. Dan yang perlu kalian lakukan adalah mengeksplorasi lebih jauh. Bagaimana analisisnya, kemudian konsep itu seperti apa bentuknya dan lain sebagainya. Dari situ kalian bisa melihat lebih detail berkaitan dengan objek kalian dan niat tujuan kalian ingin mencari apa. Jadi ini semacam peta metodologi yang bisa kalian eksplorasi habis-habisan gitu. Nah, saya akan berikan gambaran gimana sih sebenarnya bentuk dari metodologi yang saya maksud kan gitu kan. Semua kan butuh contoh. Oke, dari sini ini bukan penelitian tentang komunikasi visual atau desain komunikasi visual ataupun seni. Ini penelitian berkaitan dengan linguistik, terkhususnya adalah conversation analysis (CA). Gitu. Judulnya adalah Pragmatic Socialization Through Gameplay Directive Multimodal Conversation Analysis of Avatar Embodiment Interactions. Pragmatic Socialization Through Gameplay Directive. Jadi inti dari judul ini adalah ingin meneliti secara pragmatis sosialisasi melalui gameplay. Gameplay itu kayak kalian main Mobile Legend, kemudian kalian ada saling chat gitu, saling saling apa namanya, saling gibah gitu kan, bawah 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 gitu, atas atas. Tower tahan, nah itu namanya gameplay direktif atau arahan dalam gameplaynya melalui yang diteliti apanya, multimodal conversation analysisnya. Jadi omongan kita ketika di game itu yang diteliti dalam avatar, lebih khusus lagi yang diteliti avatarnya, embodiment interaction. Ini jurnal kuartil 1, jurnal dengan kualitas baik ya. Jadi teman-teman bisa lihat banyak banget jurnal kuartil itu di Google Scholar gitu kan. Ada di Elsevier juga. Nah, tujuan dari Pragmatic Socialization Through Gameplay Directive ini adalah melihat bagaimana conversation atau percakapan yang hadir dengan menggunakan avatar.
Nah, di sini kemudian dia melihat dari sisi linguistik, dari tata bahasa yang digunakan, kemudian avatar seperti apa yang digunakan untuk interaksi dan lain sebagainya. Nah, di sini ada di latar belakang dijabarkan secara panjang. Saya tidak ingin apa namanya memberikan kalian contoh harus kayak gini, enggak. Tapi saya ingin memberikan gambaran. Sebenarnya bentuk dari metodologi itu kayak gimana sih, kan gitu kan? Yang menjadi pertanyaan-pertanyaan tidak jelas layaknya hidup masa depan gitu kan? Nah, pada metodologi biasanya itu memuat penjelasan. Fokusnya dia mau kemana nih? Social actor communicative action in second life. Kemudian second life yang seperti apa yang dia maksud? Second life is a social based virtual world. Yaitu disebut sebagai second life. Ini konsep ya, second life itu konsep. Dalam tulisan ini second life itu jadi salah satu konsep. Konsep second life yang dimaksud adalah sebuah basis sosial yang sebuah interaksi sosial yang berbasis pada virtual world atau dunia virtual. Fokusnya jelas gitu. Itu dia menjelaskan, well, there's no operation, bla 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 segala macam sampai ke voice chat. Nah, melalui newbie avatar atau avatar tuh kayak tampilan kalau kalian seneng atau kalian ngasih GGWP gitu kan, itu tanda apa namanya tanda jempol. Itu terintegrasi dengan aksi matanya, kemudian kepalanya. Kalau kalian lihat turnamen-turnamen Dota, turnamen-turnamen Mobile Legends itu sangat terlihat sekali. Kan gitu. Yang diproduksi set limited of gesture and motion melalui toolbar komputer interface. Jadi fokus dia menelitinya itu spesifik gitu. Seperti yang saya utarakan di depan tadi bahwa penelitian sosial itu biasanya sifatnya spesifik atau terbatas. Nah, di sini juga dijelaskan datanya. Dia dapat datanya dari mana? Dari 11 universitas mahasiswa gitu kan. Yang dipilih secara online English learning course atau course tuh les les bahasa Inggris gitu. Les belajar bahasa Inggris yang kemudian researcher atau penelitinya itu mengobservasi melalui participan observer. Ini salah satu metode pengumpulan data, namanya participan observer. Bentuknya kayak gimana? Bentuk dari participan observer itu mengamati langsung, melihat langsung, dan berpartisipasi, gitu. Nah, kemudian dijelaskan, kan teorinya ini kan berarti teorinya dia menggunakan teori pragmatik, gitu kan. Teori pragmatik itu sudah dijelaskan di depan. Dia menjelaskan berkaitan dengan apa yang harus apa yang akan dilakukan oleh dia, atau apa yang telah dilakukan oleh dia. Yang pertama adalah naratif segmen naratif. Kemudian gameplay segmen, dan the transition segmen. Kemudian dia menjelaskan dalam apa namanya dalam data tersebut itu bentuk penelitiannya seperti apa. Kemudian dia menjelaskan setelah itu berkaitan dengan apa sih yang mau diselesaikan atau apa sih yang ingin hadirkan dalam sosial second second life-nya itu akan seperti apa sih gitu. Nah, itu yang disebut sebagai konsep. Teorinya itu masuk dalam penulisan ini semua dari awal sampai akhir. Karena dia fokus pada bagaimana second life dengan menggunakan avatar secara pragmatis itu sudah menunjukkan sebuah kajian pragmatik. Oke, itu contoh dari linguistik ya. Jadi sengaja saya tidak memberikan contoh dari kajian serupa dan desain supaya kebayang sebenarnya yang saya maksud dengan metodologi itu kayak gimana. Sampai sini ada yang mau bertanya? Pak. Silakan, Fatir. Ber- Berarti teori, konsep, definisi itu saling berkaitan dong, Pak. Pada karya ilmiah yang bagus, yang baik, mereka akan saling berkaitan. Jadi penilaian antara karya ilmiah atau karya tulisan paper, jurnal ataupun buku yang bagus itu tidak terpisah. Mereka akan saling berkaitan berbasis pada fenomena yang ada.
Gitu. Kalau pertanyaannya itu akan saling berkaitan, betul. Karena itulah produce atau produksi makna itu dari pikiran, bukan dari definisi ChatGPT ataupun copy paste dari website yang lain. Itu menjadi penting, Fatir. Itulah kenapa saya ngelatih kalian untuk nulis sendiri, bukan hasil tulisan dari yang lain. Gitu. Oke, ada feedback, Fatir? Kalau tadi tuh yang dicontohin yang tugas dari kakak tingkat tuh, itu saya punya gambaran kalau tadi kan pakai teori, ada teori gitu kan, 3 teori itu. Satu teori, tapi dia punya 3 pendapat tuh. Terus hasil dari penulisannya itu dia ngejawab tentang kebudayaan, ukiran, itu bahwa sesuai dengan teori dari orang tersebut. Kemudian, Ya jadi yang ditulis itu sesuai sama judulnya gitu Pak. Judul sama teori itu saling berkaitan. Hasil, un- hasil sama teori. untuk awalan menulis ilmiah, iya. Untuk awal ya. Yang saya kasih contoh yang terakhir tadi, yang pakai pragmatisme itu adalah contoh tulisan orang yang memang sudah biasa di dunia akademik. Jadi menyatu semuanya. Jadi tujuan akhirnya ke situ gitu loh maksud saya. Tapi untuk latihan-latihan awal memang penjabaran berkaitan dengan teori, siapa pencetusnya, apa yang dikonsepkan, kemudian bagaimana menganalisis itu masuk dalam pelatihan. Gitu, Fatir. Jadi dua-duanya bener, cuman beda level aja. Terus saya pernah itu Pak, pas SMA saya pernah bikin karya ilmiah. Untuk membuat judul itu harus punya variabel X sama Y atau sama Z Pak. Dalam penelitian, Pas SMA saya pernah bikin itu Pak, karya ilmiah. lah iya, penelitian apa? Objeknya dia. Saya judulnya pengaruh tanaman kangkung dalam memberikan musik. Ah, I Mem- see. Hasil akhirnya persenan. Hasil akhirnya itu sesuai sama judulnya Pak. Misalnya saya meneliti tentang tanaman kangkung. Terus saya tanaman kangkung ini dia apain gitu. Saya kasih suara suara musik, murotal, musik rock sama yang ditanam biasa. Kemudian, Terus hasilnya itu saya dibantu sama penelitian-penelitian yang terdahulu literatur review. Kemudian, dan hasilnya benar Pak, kejawab. nah itu memperkuat. Dan yang kamu lakukan itu adalah penelitian positivistik. Sama seperti yang dicontohkan pada tulisan kakak tingkatmu. Memperkuat estetikanya Thomas Aquinas. Jadi kalau yang namanya variabel, kalau membicarakan variabel itu biasanya penelitian kuantitatif. Yang sifatnya penelitian dari alam. Itu kan alam banget kan. Kangkung kan dari alam gitu kan, nggak bergerak, nggak berpikir gitu. Emang ada kangkung yang mau dimakan pergi gitu ada, kecuali diambil orang. Dimakan tikus Pak ada Pak. Lah iya kan, harus ada action lain kan gitu. Tapi kalau basisnya variabel-variabel itu merupakan ciri dari penelitian ilmu eksakta, ilmu alam. Permasalahan kita adalah kita berada pada ilmu humaniora atau ilmu sosial, di mana yang kita teliti adalah pikiran orang. Yang kita tahu setiap pikiran orang seperti kalian hadir di kelas ini, kemudian kalian ada di rumah masing-masing gitu, ada di tempat masing-masing, atau lagi main mungkin teman-teman yang nggak buka kami kan lagi main. Itu berbeda. Pertanyaannya adalah, kalau berbeda, apakah kita bisa menyamakan dalam kondisi yang sama? Atau memahami sesuatu dengan kondisi yang sama? Ternyata akan sangat berbeda hasilnya. Jadi apabila ada, tadi pertanyaannya kan, apakah harus ada variabel? Enggak. Dalam penelitian sosial itu yang terpenting adalah objek, topik, yang kemudian dibahas dengan menggunakan teori sesuatu yang berbasis pada masalah atau fenomena tertentu. Contoh,
Apabila kita ingin melihat bagaimana, kalau kemarin kan disetelkan inilah sialnya mahal ini lah kan gitu. Di kelas kalian diputarkan ya sialnya mahal ini. Kalian ingin mengetahui bagaimana interpretasi orang senang ketika mendengarkan lagu sialnya mahal ini. Nah, pembahasan metodologinya itu akan mempengaruhi atau akan dipengaruhi oleh teori-teori tentang psikologi. Bagaimana orang itu bisa menjadi senang padahal lagunya sedih. Oh, ternyata memang harus melihat bagaimana remix dari lagu sialnya mahal ini menjadi satu hal yang memicu kesenangan tersebut. Misalkan seperti itu. Nah, secara metodis atau secara metodologi, kita bisa melihat keindahan senang dalam kesedihan tuh kayak gimana sih? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang memang perlu untuk dieksplorasi lebih jauh. Jadi kalau kamu mencontohkan variabel kangkung dan juga dengan musik, itu keduanya itu merupakan ilmu eksakta, di ilmu humaniora hal tersebut akan cukup berbeda. Meskipun secara prinsip sama, mencari sesuatu hal yang sebenarnya penting. Gitu kira-kira Fatir. Oke, Pak. Baik, Pak. Kebayang? Kebayang, Pak. Oke ya. Ada lagi pertanyaan berkaitan dengan membuat tulisan metodologi ini? Kerangka framework atau framework theoretical. Oke, nggak ada pertanyaan lagi? Saya Pak, Oh, silakan. untuk penugasannya ini sama seperti sebelumnya gitu. Kita tulis di blog. Oh iya dong, kan blog itu kan representasi hidup kalian selama di kajian seni rupa dan desain ya. Jadi Nah, di situ. terus untuk tugasnya ini apakah disatukan dengan yang pendahuluan kemarin itu atau dibikin blog lagi gitu? Maksudnya Enggak. dipisah. Kalau blognya sih tetap sama, postnya yang beda. Kan Oh terus iya. baru seperti biasa. Jadi kalau mau melanjutkan pendahuluan kemarin boleh, mau dikasih awalan pendahuluan sedikit juga boleh, kan biar saya nggak bingung. Oh ternyata kemarin pendahuluannya ini gitu misalkan, itu juga tidak menjadi masalah. Objeknya mau ganti silakan. Objeknya nggak mau ganti juga nggak apa-apa. Seperti yang sudah saya bilang di perkuliahan tadi bahwa saya mengikuti kata Pak Rektor, tidak ingin mempersulit mahasiswa. Tapi kalau kalian ingin mempersulit diri kalian sendiri dengan mengganti objek ya itu berarti resiko ditanggung penumpang kan gitu kan. Gitu kira-kira. El. Makasih Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, jadi saya ulangi, tugasnya adalah membuat kerangka teoretik berbasis pada metodologi penelitiannya, diuraikan objeknya, kemudian metode teori analisis, kemudian dijadikan satu tulisan full dalam blog kalian yang nantinya akan diposting dan alamat pengumpulan akan saya berikan seperti biasanya. Deadline penulisan adalah 1 minggu sebelum pertemuan offline minggu depan. Jadi insya Allah minggu depan sudah akan offline. Saya sudah pesan tiket untuk berangkat ke Jakarta. Oke, jangan lupa untuk presensi di LMS. Teman-teman, bagi yang nggak presensi, saya sudah screenshot satu persatu yang ada di sini untuk backup. Oke, tidak ada pertanyaan. Terima kasih sudah mau hadir pada perkuliahan siang sampai sore hari ini. Semoga ada kehidupan baik menyertai kita semua dan selamat sore semuanya. Sore, Pak. Selamat sore,